Jadannya dulu yang fase. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan mau maju aja. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Ini aturan, ini hukum. Bindeng gak jelas. Mau kemana lu? Walung. Ini gue cari bindeng nih, jangan boleh, nggak boleh. Lu dari mana sih? Walung. Ribet bang, orang bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lo sakit. Una meninggal. Innalillahi, una meninggal. Oh mendingan. Dengar kita meninggal. Nggak boleh. Kejadian di kampung saya kok, jangan ada ngeri. Waktu 17 Agustus kemarin, Allah, itu dia ketua panitia acara 17 Agustus lomba-lomba di sambutan malamnya. Muhammad Bapak nete kontrol bang, jangan lupa monitor belakang nih biar kedengeran. Cek low, belum dikasih cek jadi galau. Cek low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, di antaranya guru kami Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas. Doakan beliau agar senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsul, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Suhairi, dan Ketua FSDKM guru kami Ustadz Haji Thayyib, dan khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taufik Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ilham, dan yang sama kita hormati Bapak Lurah Kepala Desa Sukaraya Bapak Haji Dano Sumarno, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekdes Bapak Haji Rosim SIP, dan yang sama kita hormati Bapak Kadus 1 Bapak Haji Odin Ruhidin, dan para guru yang lainnya yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para ibu, para bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di halaman Masjid Jami At-Taufik ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tabligh Akbar Isra Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad SAW 28 Januari 2023 Sabtu malam Ahad pukul 20.00 WIB S_D sampai dengan selesai. Itu bacaan diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran, dan insya Allah kumpul kita, hadir kita, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj.
Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ini mah bukan ceramah nih bang, kita kongko aja ya. Bu, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan di waktu malam itu orang lagi Isra. Anak muda malam minggu ngelancong tengah malam dia datang ke rumah pacarnya tuh berarti anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah berarti empok itu lagi. Tetangga nanya, "Pok mau kemana?" "Gue mau Isra." Secara bahasa perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Jadi kalau Nabi yang mau nggak bakal sanggup. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasul yang dijalankan, Allah yang jalanin. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ya bocah duduk tong. Duduk. Dia orang kagak ngeliatin gua jadi ngeliatin lu. Dah situ duduk. Ya situ kumpul dah. Namanya bocah maklum pok. Bocah kan bukan orang bang. Benar kemarin saya nelpon panitia acara udah mulain itu belum Pak Ustadz. Oh orang udah banyak belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Ya diam nih duduk dong. Woi. Dah ya diam ya. Ntar dikit lagi udah besek. Tenang. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, jadi ukuran iman. Kenapa? Kalau otak mah kekecilan bang, enggak nerima dah kalau otak mah. Nih kita main otak-otakan nih ya. Tuh bocah tuh berdua-duaan tuh. Tuh bocah berdua-duaan. Nah tuh jalan berdua. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada kan bang? Bocah lu punya emak mau bapak kan? Punya emak? Punya manggut kan? Ini bocah ada emaknya ada bapaknya pastinya. Kenapa? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu kok. Mana buktinya? Nabi Adam bapak enggak punya, emak enggak punya, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, enggak punya suami, hamil. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini bang, bukan. Sono di luar negeri, di luarnya lagi. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jalan normal bang. Itu jalan normal nih. Jalan normal itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Kalau jalan normal 3 bulan, tapi bagi Rasulullah Allah yang jalanin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sepertiga malam berangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa kepada Allah dalam di antara duduk dan sujud. Rasulullah di situ ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong. Ukuran otak agak nyambung. Enggak dah, enggak nyambung. Enggak nyambung dah.
Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj kok bengong depan Masjidil Haram. Bengong aja bengong. Kalau apa bengongnya? Kalau gue ceritain sama sahabat nih jamaah kira-kira percaya enggak ya? Ada datang rombongan kok. Rombongan siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh, sama abu-abu yang lain. Ditanya Rasulullah, Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini. Iya. Wow, Muhammad PA. Nih orang kafir ngomongnya nih. Ini rombongan Abu Jahal. Muhammad udah stres. Sekarang kalau emang lu ke langit pertama, kedua, tembus ketemu Tuhan kamu, sekarang tes. Angkat kakimu sebelah Muhammad. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Nah, sebelah lagi angkat. Lah jatuh saya. Tuh kata Rasul. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh ketemu Allah. Bohong. Begini rombongan Abu Jahal. Ngadu nih rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab. Kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Dia sampein tuh pesennya. Abu Bakar, temen lu noh Muhammad, udah PA. Kenapa? Ente jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Walak bang. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Awalnya berapa? Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Nih, ini cerita nih bang. Pulang nih ceritanya Nabi pulang ceritanya nih, udah ketemu Allah, Nabi pulang nih ceritanya nih, po ceritanya nih. Iya, nyaut apa? Nyaut. Diajak kongkong begitu, po. Pulang ketemu di jalanan sama Nabi Musa bang, namanya sama-sama satu profesi, sama-sama satu profesi Nabi ya gitu ya. Kongkong ada berdua nih ceritanya. Ngerti kongkong? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget mau godek. Yang bener mat. Ini kalau bahasa kita kaget banget dia sampai jingkat. Yang bener mat ilo kan gocap. Bener Nabi Musa. Ilo kan bahasa Mandarin kok. Ilo kan gocap. Bener Nabi Musa. Bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua mau balik aja minta diskon. Umatmu gak bakal sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah wow, tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, ceking-kecing, ceking-ceking, makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon. Nabi disuruh balik sama Nabi Musa, dikasih tawaran balik bener Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45, pulang ketemu lagi. Berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan masih balik lagi. Mondar mandir bu, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, di jalanan masih ketemu sama Nabi Musa, dicegat. Gue liatin udah dapat berapa ritma. Nih gue liatin berapa udah sisanya. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Balik. Minta kortik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, emang muka gua mau ke tembok. Lo gua malu, udah dari gocap sampai tinggal gotun. Begitu kira-kira po. Biarin dah 55 gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Po, jangankan yang 50, yang 5 aja kadang. Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Udah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke masjid atau Taufik jamaah udah ketinggalan main di rumah aja bang. Bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek. Nyari tiang buat pegangan.
Kalau langsung bangun takut jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo yang cepetan sufu paku melempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut udah po, udah 5:30. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, siang Yasin, PA kali ini. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin oleh lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang jangan gerendeng aja. Ini Masjid At-Taufik cakep, gede, baru 3 bulan katanya jadi. Tadi ketua DKM ngomong ya, katanya baru 3 bulan, bener kan ya? Cakep, keren, saya yakin ya sholat jamaahnya penuh. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini udah gak bisa masuk ke masjid. Masih dikokot. Masih dikunci. Ya Allah. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang. Jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin. Jangan usil mulut, tumben bang ke masjid. Besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit gak masalah. Orang sholat baru belajar, zohor 5:30 boleh. Orang belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Terus besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul, Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini, ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini Ibu, Bu. Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak. Macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, saya ngapal ini rada ribet. Ya udah istighfar yang biasa kita baca selesai sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi. Orang minta yang pendek. Ya udah istighfar yang biasa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar Bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa sunnah.
Kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya Bu. Tanggal 1 Rajab masuk kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang bang. Orang banyak yang lihat. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa. Ibadah yang gampang dinilai kan macam-macam bang. Ada aja yang ngomong itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gua dengerin, gua liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gua liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa itu hanya kita dengan Allah. Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan. Tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener kita ke dapur ngeliat sunlight. Mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Gua elok kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal. Kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib cuma celam-celam doang bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litat hiril badan, suciin badan kita. Bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litat hiril kolbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita nih sering kena penyakit po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, nguret. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng ngeliat orang susah ngeliat orang seneng. Tetangga dapat rezeki dikit ya omongin gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat bang, di pantat ada bisul. Temen bercanda main tabuk aja pantat kita. Kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat. Orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin, orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong, no dia no. Mentang-mentang kaya no, sombongnya luar biasa no dia no, mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok no dia no, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah no dia no. Kuntilanak kali. Dibersihin hati kita, kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litat hirir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih. Nah
nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya suci bersih lahir dan batin. Orang yang keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya tuh kita bang, kalau udah Ramadan kelar, kita Idul Fitri, kembali ke sucian, bersih dosa kita sama Allah, kita lebur bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita maaf-maafan. Nih bulan Rajab kita maaf-maafan, bulan perdamaian. Masuk bulan Sya'ban hati bersih, jaga hati kita. Keluar Ramadan bersih tuh kita, lahir batin. Makanya kayak bayi itu kenal bayi kan po ya? Bayi tahu kan? Orok. Makanya bayi kita cium kapan aja enak bang. Orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi. Ke bayi. Coba tengah hari nyium aki-aki. Wah, buat tembakau. Makanya bayi kagak ada dosanya tuh, rezekinya lancar banget po. Allah kasih, ada yang datang nengokin tetangga, ada yang bawain babysit, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang daripada nganggur, yang makan siapa? Emaknya. Tuh hebatnya bayi. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bocah. Makanya dengerin kalau ngomong, lu canda mulu sih. Gue capek ceramah kalau ngulang-ulang lagi. Kan tadi gue bilangin, bayi kagak ada dosanya. Makanya orang gak ada dosanya itu bayi, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang. Dimakan sama emaknya tuh rengginang. Emak berkah banget tuh. Berkah dari mana? Karena bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan po, sekarang gigi yang kedua. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Lu sih bocah mula-mulanya ngomongin gigi. Cara kita duduk udah situ, lu mau ngapain sih? Duduk situ, ntar gue hadiahin lato-lato mau. Hati-hati sekarang banyak nih po penculikan bapak-bapak tua. Lagi marak, tadi kan anak-anak udah biasa nih, bapak-bapak tua yang udah gak produktif diculik kita tuh, yang diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Ya Allah Pak. Lah kalau lato-lato bunyinya bagaimana kalau lato-lato biji gituan ya? Peletok atu-atu kali. Ya biarin po, namanya juga jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa yang ngundang ustadz yang model begini? Ustadz PA diundang. Ya Allah, makanya kita butuh nih bulan Rajab ini apa? Keseimbangan. Supaya apa? Ibadah mahdoh dapat, ibadah ghairu mahdoh dapat. Kumpul begini. Apa yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat? Nih masjid kita. Pertama, sholat banyak pendidikan buat kita bang. Pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, udah jangan sholat. Bener kan? Besar saya mau sembahyang Johor kan jam 10 pagi, PA. Gak belum waktunya. Disiplin waktu. Zohor 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz saya tambahin 2 ya, biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Emang 4 ya 4, asar ya 4, bener bu? Kecuali kita ada berpergian jauh dalam keadaan musafir, boleh kita qosor, boleh kita jamak. Tuh keringanan dari hukum agama kita. Hebatnya Islam. Maka puasa itu diajarkan disiplin makan minum, sholat diajarkan disiplin waktu. Disiplin kita kadang-kadang masih aneh nih po, masih ditongkrongin. Kayak anak muda tengah malam bang, anak muda naik motor ngetrek kencang banget, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa?
STNK? Punya Pak. SIM? Ada Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Ini disiplin ini masih ditongkrongin Bang. Enteng banget, saya kagak tahu, ada Bapak. Nih, jangan sampai disiplin kita ini berantakan. Kenapa? Karena ibadah kita muaranya semua disiplin Bang. Rukun Islam ngajarin disiplin semua tuh. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati, Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz itu yang aku Nabi jenggotnya sedada, bodo amat. Mau udang-udangnya kayak ban es pakai, mau sorbannya nyengser, mau jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin akidah. Ini kan disiplin akidah kita udah acak-acakan Bang. Emang banyak aja di Indonesia, mak, negara kita negara pasar cakep. Apaan aja masuk ke Indonesia laku. Sampai aliran aneh, banyak yang ngikutin. Bener, ada aliran baru, ada aja yang ngikut, saya heran. Berapa kali dikibulin kita, nabi palsu, polisi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, dokter palsu, makanan palsu, beras palsu. Banyak, nabi palsu udah banyak gentayangan, banyak berita udah di mana-mana. Dari mulai Ahmad Musodik ngaku nabi dari Bogor. Ahmad Musodik itu mantan pelatih badminton Bang. Dia ngaku nabi dapat wahyu di Gunung Sindur. Lah dipenjara sama polisi, diwawancarain, di depannya minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Ini udah parah. Muncul lagi di Bandung. Ada Pak, di Bandung Bang, di Rancaikek tukang cukur namanya Sayuti, ngaku Nabi, tukang cukur. Nabi Sayuti. Perbatasan Losari Brebes, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ini bener Bang, baca tuh. Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru tuh. Nabi Tugimin. Lah kalau kita sholawat ya bingung, kurang enak didengarnya. Anak-anak pakai hadro kencang banget ya. Kan pakai sholawat yang tadi enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu lah kalau ganti sama yang tadi. Sallallahu ala Tugimin. Lah kurang enak didengarnya. Ini udah banyak yang PA Bang. Nabi palsu ada, malaikat palsu, Lia Edan. Tuh ngaku Jibril dia. 2 kali di penjara tuh. Jibril. Hebat banget polisi kita aja tangkep. Jibril ditangkep. Besok lama-lama Israel kok. Ramai ada breaking news hari ini. Wah, TV nayangin siaran langsung. Wah, baiklah para Bapak Ibu semua pemirsa, berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah, PA ya. Ini kacau. Pernah dengar Bang yang namanya Yusman Roy? Yusman Roy itu dulu dia bilang, dia sampaikan di mana-mana di media bahwa ketika kita sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi bacaan sholat diterjemahin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Semua diterjemahin, kan ribet ngomong membayang begitu. Yang ribetnya habis baca Fatihah, baca surahnya kulhu. Surah Al-Ikhlas jadi nyanyi itu terjemahin. Kulhu Allahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Makmum teriak la ilaha illallah. Rombongan bocah di pinggiran, tiada Tuhan selain Allah. Udah jadi nyanyi. Ini udah banyak orang stres Bang. Kenapa? Disiplin akidah kita udah acak-acakan. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta, semuanya diatur, muaranya disiplin.
Maka sholat ngajarin kita disiplin. Supaya apa? Kelar sholat kita bisa terjemahin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pejabat kudu disiplin dong. Apa? Disiplin dalam waktunya, kudu tepat masuk ke kantor. Ya bang, ya bang, ya bang. Yang udah kalau disiplin biar paham, ya enggak, inget jabatan cuma titipan, bener. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong, kan agak pantas ya po. Maka hidup yang enak tuh kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh di mall luar biasa tuh orang. Biar kata mobil banyak banget itu dia kagak sombong, ya kan? Iya, ntar mobil keluar satu demi satu bersih sama sekali, dia enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir itu cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Karena bukan punya dia, hanya titipan, jabatan titipan, jangan sombong. Benar bang? Mentang-mentang jadi pejabat bu sama rakyat semaunya aja. Kita disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jangan lupa ibu bapak 3M. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M. Sial diangkalan banget. Rakyat lagi susah. Bener bang? Iya, cara kita emang kita 2 tahun setengah kagak boleh kumpul-kumpul begini gara-gara Covid. Ya bener po. TV siang malam beritanya bang, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Nenek-nenek ketakutan di kampung. Asa kena pilek, ya gua kena nih, ya gua kena nih. Tuh, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada siaran TV begitu, nggak ada. TV-nya pada renyak semua. Belum dapat setebok dari pelurah, setebok ya apaan tuh namanya? Iya udah set top box. Tuh masya Allah kita beritanya di mana-mana kaget, ada panik masyarakat. Tempelannya gede buat pakai baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Memang gak ada bahasa lain, kan ada bahasa yang lain enak dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya bang. Dia kan nakutin itu. Enak banget kita. Ini ceramah begini kita kritik biar jangan begitu. Dikritik marah. Sekarang banyak pemerintah dikritik marah. Ada undang-undangnya lagi, ngeritik pemerintah. Wah tangkap, wah enak aja. Pengen tangkap aja. Kita capung. Bener pak, ini anggota DPR RI parah tuh, pada bikin undang-undang kagak bener itu dia. Bikin undang-undang nyesain rakyat. Contohnya apa? Karena ada undang-undang udah disain. Ibu, bapak, bang, abang hajatan, ngundang dangdutan, rameh tuh, wah berisik, tetangga keganggu, berisik kagak bisa tidur. Wah akhirnya apa? Dia marah, laporan ke polisi. Apa? Saya tidak suka, saya tidak senang, saya merasa dirugikan karena saya semalam kagak bisa tidur gara-gara tetangga saya ngundang dangdutan berisik sampai tengah malam, saya nggak bisa tidur. Jadi saya menuntut tetangga saya supaya tetangga saya tangkap karena dia mengganggu tempat tidur saya, mengganggu tidur saya. Karena ada undang-undangnya diproses. Ini sial dangkalan bang nih. Undang-undang emang hajatan tiap malam kita. Kan nyusahin rakyat, bener. Makanya besok 2024 jangan sampai salah pilih pemimpin, jangan sampai salah pilih caleg. Dikasih kudungan doang mau empok. Kudungan, pamflet, stiker. Ya elah pilih saya, tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata, pret. Rata sama air, banjir mulu. Kalau ceramah lapar emang begini bang gua. Belum makan, ngopi aja kagak diseduin. Gue pengen buat ngopi dari tadi. Mana nih ada yang nawarin kayak enggak ada panitia yang nawarin kopi. Emang kita pengen buat ngopi hitam gitu, diaduk enak, buat romannya kita tarik seritit. Nggak ada nawarin, biarin dah nggak apa-apa sih, emang rezekinya le mineral doang tuh. Ini enak nih le mineral nih saya jajalin nih pasti enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Ya Allah enak, ini bening banget air po. Kalau taruh cupang hidup nih. Bener dah. Namanya air bening bukan air putih. Kalau air putih mah susu. Ini air bening, ini enak. Sampai 2 lagi. Baru kali ini kita bertamu air putih air bening launya tisu.
Ini kali begini bang, direndam, diperas gitu kali makan. Yarin nggak apa-apa bang, emang rezekinya segini doang. Yarin dah. Masya Allah, kayaknya kita ngeri. Bu, disiplin. Tuh, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita jangan sombong. Mana buktinya jangan sombong? Ayo kita lihat dalam sholat bang. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini pala paling terhormat nih. Orang bercanda sama temen nih, temen bercanda sama kita nih, pala kita dikeplak, marah. Lu bercanda yang bener, jangan pala dong mainnya. Ini pala anggota tubuh yang terhormat. Orang kalau nggak ada palanya bukan orang. Makanya kita bikin KTP, lihat tadi kecamatan, di kelurahan, yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Gak ada, pala. Ini kepala kita paling terhormat bang. Tapi ketika sholat lihat di masjid, dalam sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Sama rendahnya sama kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Nah lagi sujud tinggian pantat kok. Bener kan bang? Kita tahu kan isinya pantat apaan? Iya, jangan disebut. Lu ngomong tahi. Gue jadi ngikut tanda tuh gua. Nih, lihat sholat mengajarkan kita tawadhu, rendah hati. Ternyata kita nggak ada yang kita sombongin. Apa yang mesti kita sombongin di hadapan Allah? Nggak ada apa-apanya. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Nggak ada sehelai benang yang kita bawa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan begitu lagunya kok ngaji Oma. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu kesombongan. Itu apa bos sautin, kok jadi soneta peminanya. Sombong apa yang kita mesti sombongin? Gak ada bang yang kita sombongin. Makanya kalau jadi orang kaya jangan sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Disebut kaya ada yang miskin. Disebut miskin ada yang kaya. Bener? Kalau kaya sombong emang gak pantas. Apalagi miskin sombong. Sial diangkalan batu. Pejabat jangan sombong. Kenapa? Disebut pejabat ada rakyat. Disebut atasan karena ada bawahan. Gak mungkin disebut atasan kalau kagak ada bawahan. Atasan sama bawahan perlu sinergi. Coba empok, ayo pakai baju atasan dua. Gak ada bawahannya. Wah, selepatin bocah po. Nih, semua udah diatur, kaya miskin, ya nggak, pejabat rakyat ada diatur semua. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ayo po, berputar. Mantul po, Forza, Forza. Jawa begitu, Forza. Salah nyebut vodka. Nih, Bu, nih diajarin jangan sombong. Apa yang mesti kesombongin? Tentang duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Itu saking pelitnya bang tuh orang. Makan launya ikan, palanya jekrepuk semua. Nah kucing melongo nungguin pala. Kehabisan tulang. Apalagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Lah kucing pada kurus kehabisan tulang. Lu pelit banget po lu. Ya Allah,
Orang kalau udah pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Ini kalau gue beli nasi goreng duit gue ceban habis ini. Ya, bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur utus pada ngambang, rasain. Makan pencarian lo. Nih makanya. Luar biasa, makanya kita kepengen sholat diajarkan jangan sombong. Apa yang bisa kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Yang pantas sombong itu Allah pak, Allah bu, yang pantas sombong. Yang pantas sombong Allah. Sampai Allah bilang dalam hadits kursi, al kibriya'u libasi. Kesombongan itu pakaian aku kata Allah. Jadi kalau dipakai sama manusia enggak pantas, kegedean gombrong, pakaian orang, pakaian Allah. Bener kok? Enggak boleh. Ngajarin kita disiplin. Ngajarin kita jangan sombong. Apalagi dalam pelajaran sholat yang kita ambil, sholat ngajarin kita itu apa? Selesai sholat tuh pak, salam kanan ke salam ke kiri. Salam kanan, salam kiri. Ini pelajaran. Apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup kita bermasyarakat, kita makhluk sosial. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Apalagi kita tinggal di komplek, tinggal kita orang majemuk di sini, yang suku apapun ada di sini. Kenapa? Maka kita semua diajarkan melalui masjid, simbol demokrasi kita. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu. Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid lah buka sepatu. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Ustadz masuk masjid lah buka sepatu tad. Bener? Bener bang? Di sini nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Kalau sudah masuk ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Lu dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lalu dari mana? Gua dari kulon, lah ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku bang. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Benar? Jangan bicara warna kulit, karena warna kulit begini kita gak mesen. Jangan ribut, potongan muka kita begini kita gak mesen. Orang dong. Ini kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga cain. Orang kagak mesen. Masjid ngajarin kita simbol demokrasi. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama. Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat sholat. Bener bang? Gak kacau kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing, rame. Wah rame bang, lah Indonesia 700 bahasa. Yang Sunda takbir maju ke depan, takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah anu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Temen kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Aduh. Kesian saudara kita dari Ambon. Allah singat lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Sholat sudah diajarin kita tuh. Kenapa? Hidup kudu tengok kanan, tengok kiri. Kita hidup bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, ada ibu, ada bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu.
Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustaz udah lama begitu. Tapi apa saya ngomong diri. Kenapa kita hidup saling perlu kok? Kalau sudah masuk ke masjid semua kan terapkan sholat jamaah, bener bang? Dalam sholat jamaah kok syaratnya 2, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum. Nah, CD-nya macet. Ada imam, ada makmum. Bu, makmum bang, siapa aja boleh. Makmum siapa aja? Ustaz itu kan dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Lah boleh, nanti bang makmum. Emang mabuk apaan dia? Kalau naik mobil muntah. Ustaz, saya dengar bacanya dia nggak fase Pak Ustaz, boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum, ketinggalan 1 rakaat aja kok boleh jadi makmum. Kenapa? Makmum mah gampang, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sembahyang. Maka dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam. Ada 4 dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Yang pertama, cari yang fasih bacaannya. Bacaannya dulu yang fasih. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan mau maju aja. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Ini aturan, ini hukum. Bindeng nggak jelas. Mau kemana lu? Malung. Lu bocah bindeng nih, jangan boleh, nggak boleh. Lu dari mana sih? Malung. Ribet bang, orang bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lo sakit, una meninggal. Innalillahi una meninggal. Oh mendingan. Dengan kita meninggal, nggak boleh. Kejadian di kampung saya po, jangan ada ngeri. Waktu 17 Agustus kemarin, Bu ilah itu dia ketua panitia acara 17 Agustus lomba-lomba, di sambutan malamnya. Bu ilah Bapak Nete, Bapak Eme, begitu jorok orang dengeran di kita, Bapak RT, Bapak RW, begitu. Karena dia bindeng yang hormat Bapak Nete, Bapak RW, begitu. Ini direkam nih bang. Wah viral lagi nih gue nih. Ini contoh doang. Oke guys, contoh guys. Potong nih video ini bang. Viral lagi gue, habis dah gue digunjing lagi dah. Masya Allah, nggak boleh, nggak boleh. Yang fase, begitu juga kita terapin dalam bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat siapa aja boleh, rakyat bang. Tibang rakyat, siapa boleh, rakyat. Baru lahir bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara udah jadi rakyat udah. Tapi nggak sembarangan jadi pemimpin. Ada pilkada, pilkades, pilpres, dipilih dulu yang bener. Yang fase kita pilih jadi pemimpin. Yang fase itu apa contohnya? Yang ngomongnya enak, nggak janji-janji mulu, nggak bohongin rakyat mulu, bener kan? Tenang aja Pak, pokoknya semua pengangguran saya akan jamin, semuanya pekerjaan, tenang aja pret. Kita nggak bakal impor-impor lagi ya pret. Itu nggak fase. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase nih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua Bu. Siapa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu bagaimana maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk kalau jadi makmum kita kan. Apa sih pengennya kita? Lu kalau jadi imam jangan lama-lama bacaannya. Begitu doang. Bener kan bang? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong. Biasa gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Iya, jari pemimpin yang tahu maunya rakyat. Rakyat tuh maunya apa sih, kagak muluk-muluk. Rakyat pengennya nih, pengennya rakyat nih pengennya rakyat nih ya, nih pengennya rakyat yang nggak muluk-muluk nih. Anak kita sekolah gratis.